Nitrogen adalah salah satu unsur penting bagi tubuh karena unsur ini merupakan penyusunan protein dan asam nukleus sekitar atmosfer adalah nitrogen dalam bentuk N. Meskipun demikian, nitrogen di atmosfer tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh hewan dan tumbuhan. Sebagai produsen, tumbuhan membutuhkan nitrogen dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, nitrogen yang ada di atmosfer harus dikonversi menjadi bentuk yang dapat digunakan, contohnya amonia. Tahapan pertama pada daur nitrogen adalah fiksasi nitrogen. Pada tahap ini, bakteri pengikat nitrogen, contohnya Actobacter sp, mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonia atau NH. Amonia lalu diubah menjadi senyawa ion nitrit atau NO2 oleh bakteri nitrit. Ion nitrit kemudian diubah menjadi ion nitrat atau NO2 melalui proses nitrifikasi. Selanjutnya, tumbuhan akan menyerap ion nitrit untuk diubah menjadi molekul organik seperti asam amonia. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan atau manusia, asam amino yang terdapat pada tumbuhan akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Beberapa akan diekskresikan dalam bentuk amino sebagai sisa katabolisme. Saat hewan dan tumbuhan mati, nitrat yang terkandung di dalamnya akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri nitrifikasi seperti Pseudomonas aeruginosa. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Jika NH3 itu masih berupa ionisasi, maka bentuknya sudah berupa senyawa NH4+. Itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses elektrifikasi, di mana terjadi perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Neutromona dan bakteri Nitrosoccus. Kemudian dari nitrit dilanjutkan kembali ke yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3- atau nitrat. Dan proses ini dinamakan dengan proses nitrasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri yaitu Nitrobacter. Dari nitrat maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang biokimia proses daur sulfat. Daur sulfat adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam. Gas sulfida atau hidrogen sulfida yang berasal dari asap pabrik, gunung berapi, dan asap kendaraan. Gas-gas tersebut akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan awan, kemudian akan turun bersama hujan. Peristiwa ini disebut dengan hujan asam. Hujan asam memiliki pH di bawah 5,7 dan bersifat korosif pada bangunan dan logam. Hujan asam mengandung senyawa sulfat organik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, namun tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh hewan, sehingga harus melalui perpindahan energi melalui rantai makanan. Misalnya, tumbuhan menyerap senyawa sulfat anorganik dari tanah. Kemudian, hewan herbivora akan memakan tumbuhan yang telah menyerap sulfat anorganik. Dan selanjutnya, hewan karnivora akan memakan hewan herbivora. Peristiwa inilah yang menyebabkan perpindahan sulfat anorganik melalui rantai makanan walaupun tidak seluruhnya. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh dekomposer, merupakan bakteri. Proses pengurai ini terjadi secara aerob dan anaerob. Proses secara aerob menghasilkan sulfat anorganik yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan, dan proses secara anaerob akan menghasilkan senyawa sulfida beracun yang terkandung pada magma gunung berapi dan jasad mati makhluk hidup yang akan tertimbun selama berjuta-juta tahun akan menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfat. Gas sulfat akan menghasilkan setiap kali terjadi bahan bakar fosil yang digunakan. Gas tersebut akan digunakan seperti kendaraan, dan kendaraan akan menghasilkan hidrogen sulfida lagi. Nah, proses ini akan terjadi secara menerus. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain.
Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen yaitu hewan dan manusia melalui rantai makanan sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi walaupun hanya sedikit. Makhluk hidup, baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diuraikan oleh decomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun, sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama. Maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut dengan bahan bakar fosil, yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan untuk ion bikarbonat, merupakan sumber karbon binioksida bagi organisme perairan. Organisme muska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara yang nantinya akan diserap oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon. Siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Lalu, bagaimana proses sirkulasi hidrologi berlangsung? Prosesnya begini. Awalnya, air mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur air yang cukup tinggi, sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Transpirasi air yang berada pada tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tubuh tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, sehingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan, dan kemudian awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curah atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curah berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curah dalam bentuk salju. Dan juga berikutnya,
Air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah ini disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal sungai, dan anak sungai umumnya menjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air terus tersedia di bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor. Proses siklus fosfor diawali dengan pelapukan batuan yang disebabkan faktor cuaca seperti erosi dan hujan. Kemudian fosfor ini akan diserap oleh tanaman tetapi tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh hewan. Sehingga agar hewan mendapatkan nutrisi fosfor, maka harus melalui rantai makanan. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Kemudian hewan memakan tumbuhan yang menyerap fosfat anorganik. Tumbuhan dan hewan yang telah mati akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri. Bakteri ini mampu menguraikan fosfat organik pada tumbuhan dan hewan menjadi fosfat anorganik. Hasil dari penguraian tersebut sebagian akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan sebagiannya lagi akan terlarut dalam air. Fosfat yang dalam air akan diserap oleh tumbuhan air lainnya dan ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian dekomposer akan menguraikan makhluk yang mati serta hasil agresinya menjadi fosfat organik. Kemudian fosfat yang terlarut dalam air akan membentuk endapan atau seginer berupa batuan bundar hasil endapan. Ini akan dikembalikan ke daratan dengan proses pengangkatan geologis. Siklus fosfor berawal dari batuan sedimen oleh air hujan. Batuan yang mengandung fosfor akan mengalami pelapukan sehingga akan larut dan masuk ke dalam air dan tanah. Kemudian akan diserap oleh tumbuhan dan berpindah ke tumbuhan itu. Lalu tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh makhluk hidup yakni hewan dan juga manusia. Hewan yang memakan tumbuhan tersebut nantinya akan dimakan juga oleh manusia. Ketika tumbuhan, hewan, dan juga manusia mati, maka akan mengalami dekomposisi atau pembusukan oleh batuan dekomposer menjadi detritus dan kembali lagi jadi fosfor. Kemudian fosfor yang ikut terbawa air yang mengalir akan berakhir di lautan. Kemudian fosfor menumpuk akan dan menjadi batuan lagi. Ketika permukaan air laut menurun atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor akan menjadi bagian dari ekosistem darat. Proses ini memerlukan waktu ribuan tahun sebelum siklus terulang kembali.